Maaf bang, suaranya sepertinya ke-mute bang. Oh iya lupa, maaf, maaf. Jadi ulang ya. Sorry. Makasih ya yang udah ngingetin. Yang pertama itu ke ke mengimport peta yang didapatkan itu ke AutoCAD dengan cara klik logo AutoCAD yang di sebelah kiri atas, pojok atas ya. Nah, baru ke import, baru PDF, baru enter aja sembarang, baru pilih peta yang teman-teman dapetin. Misalnya aku di sini dapatnya peta 4 kan. Ya udah, berarti yang diinput itu peta 4. Settingannya ikutin aja ini. Ini lagi loading. Oke, kan ini udah kelihatan pertanyaan di AutoCAD. Nah, jadi yang pertama itu lihat ini, kita harus menskalakan ukuran gambar kita ini ke ukuran asli. Ini satuannya meter ya. Jadi dilihat dari sini kan dari 200 ke 500 itu kan bedanya ada 300 meter. Yang pertama dilakukan itu menskalakan atau membuat ukuran gambar ini seperti gambar asli. Kalau kita lihat kan ini ukurannya masih belum 300 ya. Nah, itu caranya kita blok, baru kita klik SC, enter, klik titik pertama di sini ya, baru klik kanan, baru klik reference atau R, baru klik lagi titik pertama tadi ke titik kedua. Nah, ukuran aslinya itu kan dari koordinat ini kan 300. Berarti masukin aja nilainya 300. Kan jadi gede. Selanjutnya itu kita move dulu ini gambarnya agak ke tepian dikit. Nah, baru kita harus mm, meletakkan gambar ini sesuai dengan koordinat. Nah, di sini kan kalau dilihat itu koordinatnya ada 5 segini 539.200 sama untuk Y-nya itu 9403500. Nah, berarti kita cek dulu, cara cek koordinat itu menggunakan ID. ID kan kita cek di sini. Nah, ini kan belum sesuai kan? Nilai X sama nilai Y-nya belum sesuai. Jadi yang pertama dilakukan itu kalau aku itu pakai bantuan circle. Itu nentuin koordinat 00 dari AutoCAD kita. Jadi klik circle, baru jangan klik apa-apa dulu, klik 0 sama koma 0. Mungkin di AutoCAD teman-teman ada yang pemisahnya itu titik. Kalau di AutoCADku ini koma dia pemisahnya. 0,0 baru enter. Nah, jadi ini membantu supaya apa? Supaya koordinat 00 yang di AutoCAD kita itu ada di tengah-tengah eh, dari pusat lingkaran ini. Baru kita blok peta kita move ya. Kita blok, kita pencet M, baru klik enter, baru kita arahin ke tengah-tengah lingkaran ini. Nah, tadi kan aku bilang kan harus menyesuaikan koordinat peta kita ini sama koordinat yang di AutoCAD. Nah, cara itu kita blok lagi, baru move lagi, pencet titik yang ini tengah-tengah yang tadi, baru kita masukkan angka koordinat yang di ini, sumbu X-nya kan 539.200, sumbu Y-nya 9403500. Nah, masukin aja. Masukin sumbu X-nya dulu 539.200 sama kayak yang tadi pemisahnya pakai koma antara X dan Y, koma baru 9403500. Oke, selanjutnya tekan enter. Nah, untuk kan ini petanya kan pergi ke koordinat yang kita buat kan. Nah, lokasinya itu antara peta 1, 2, 3 dan sampai 5 itu letaknya di atas ini ya, atas. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, cari aja ke atas, di zoom out dulu. Nah, baru selanjutnya kita cek lagi. Ini circle di atas saja, kita cek koordinat ini apakah sudah sesuai apa belum pakai ID. Hmm, Kita arahin ke ini, ke perpotongan koordinatnya. Nah, kan ini nilainya udah sesuai kan, nilai sumbu X-nya udah sesuai, nilai sumbu Y-nya juga sesuai. Nah, untuk penentuan
koordinatnya di AutoCAD sampai situ aja. Lalu dari teman-teman kan udah dapat ini kan titik awal dan titik akhir jalan rencananya kan. Udah pada dapat belum dari asisten? Udah Bang. Udah Bang. Nah, kalau gitu di sini aku contohin aja ya. Misalnya titik A aku itu di sini. Nah, titik B aku itu di sini ya misalnya. Nah, baru kita kasih nama dulu. Kasih nama itu KM-Text. Mungkin ada yang belum tahu. Baru kasih A. Ini kita scale dulu biar jelas. Nah, baru yang di B juga kasih titik B terangannya. Nah, setelah itu teman-teman itu buat garis rencananya itu garis rasanya pakai polyline. Ada di sebelah pojok kiri atas atau mau pakai ini komen PL. Nah, dari sini langsung aja buat ke tikungan pertama. Tikungan pertama di sini ya, tikungan keduanya di sini, baru tikungan ketiganya di sini. Nah, setelah itu teman-teman cek panjang garisnya ini pakai di blok dulu ya kan, diklik, baru klik kanan ke bagian properties. Baru di ini kita scroll aja ke dalam, ke bawah. Nah, ini kan ada panjangnya itu 1038 meter ya, atau 1,03 kilo. Berarti kan udah di atas 1 kilo. Nah, kalau belum di atas 1 kilo itu, bentar. Kalau belum di atas 1 kilo itu mungkin kalian bisa tarik lagi titik B-nya ini lebih ke belakang ya. Nah, setelah itu kita kan tadi kan di Excel ini kan butuh nilai koordinat X sama Y dari 4 titik yang udah kita buat kan. Nah, mungkin itu caranya itu sama kayak yang tadi ID kan. ID baru kita klik. Nah, nilai dari X sama Y-nya ini kalian pindahin ke AutoCAD ke Excel gitu kan. Dipindahin lah di sini kan dari titik A-nya, titik B, titik tikung pertama, titik tikung kedua gitu kan. Nah, itu fungsinya apa? Supaya kita mengecek. Nanti ada perhitungannya sendiri. Kalian pelajarin sendiri aja. Cek sudut tikungannya. Mungkin di sini aja. Ini aku tadi udah sempat buat ini ya contohnya. Ini dihapus dulu aja bentar. Nah, jadi tadi itu aku nyoba itu titik ID-nya koordinatnya segini. Kan udah sesuai itu yang sama yang aku masukin di AutoCAD, di Excel. Nah, itu dimasukin lah titik A, titik tikung pertama, tikung kedua. Nah, setelah itu udah dimasukin, kita cek itu nilai sudut yang dari hasil perhitungan udah sesuai belum sama gambar aslinya. Cara itu kan dimang ular, baru klik. Karena aku jalannya dari titik A kan, berarti yang pertama itu klik garis dari titik A baru ke garis selanjutnya. Nah, ini kan nilainya 28. Di Excel tadi juga ini udah 28 ya, udah sesuai. Baru selanjutnya itu titik yang kedua juga sama, dapatnya itu nilainya 37. Di Excel juga ini udah sesuai ya, 37. Baru untuk mengecek lagi biar supaya yakin itu pakai grafik. Kan ini grafiknya itu udah sesuai sama yang aku gambar ya. Ini udah sesuai. Udah sesuai kan sama yang di grafiknya. Berarti tandanya koordinat kita udah benar. Tuh. Selanjutnya kita membuat garis STA. Garis STA itu garis yang tadi kalau teman-teman lihat sekilas ada garis memanjang dari sini sampai sini kan. Nah, itu dari mana kita dapat
tahu panjang lebarnya itu dari bentar. Dari ini, dari tabel 5.3. Jadi kan jalan yang kita desain itu kan jalan untuk jalan antar kota. Teman-teman kan udah pada dapet tuh kan KJD-nya kan, satuannya SMP per jam. Mungkin aku di sini makanya yang ini ya, yang misalnya aku dapatnya 5.000 ya. 5.000 kita asumsikan aja dulu jalannya itu datar ya. Berarti dapatnya di sini. Nah, lebar trase itu dari mana? Lebar trase itu dari ini, dari Rumija. Dari Rumija kan jalan sedang sama jalan kecil itu nilainya sama ya 25. Berarti kalau tadi aku dapat KJD-nya itu 5.000, berarti kita harus mendesain jalan itu di atas KJD yang udah kita dapetin. Berarti kan antara ini nih. Nah, nilainya itu STA-nya itu lebarnya itu ini ngikutin Rumija ini berarti 25 meter kan. Itu 25 meter itu udah sama jalan kanan sama jalan kirinya. Berarti 25 bagi 2 itu kan bentar. 25 bagi itu 2 itu kan 12,5 kan untuk jalur kanan sama jalur kirinya itu langsung aja di offset 12,5. Di offset 12,5 ke start. Bentar. Oh, nggak mau ya. Nah, inilah nih ya. Ini kan udah 12,5 nih. Dari sini kita ukur aja nih kan di offset nanti bentukannya jadi kayak gini 12,5 kanan, 12,5 kiri. Nah, kita tarik aja dari ujung sini ke sini kan itu 25 meter. Baru itu kan ada STA. Di sini kan ada STA itu kan. Nah, STA itu adalah stationing atau panjang jalan lah itu. Kita buatnya per 50 meter. Jadi kita buat dulu di CAD. Caranya itu klik di blok dulu garis STA yang di awal tadi kan baru klik array path. Array path baru klik garis rencana jalan kita. Nah, ini kan kita lihat di sini untuk jarak antar garisnya itu masih 32 meter. Kita ubah aja ke 50. Nah, ini udah sesuai. Selanjutnya itu teman-teman kasih nama lah ya. Mungkin beberapa teman-teman itu udah tahu cara cepet ngasih nama kayak gini. Tapi ini aku tadi lupa. Jadi aku buat manual aja baru sampai STA 250. Nah, untuk selanjutnya itu di sini kan diperluin bawah sama atas. Bawah sama atas itu apa? Bawah sama atas itu kontur pada ini pada jalan ini. Kita asumsikan aja ini bagian bawah dan ini bagian atas. Untuk bagian atas itu kan ini di konturnya 79 kan dan ini pasti 78, 79 pasti ini 80 meter kan. Nah, itu 79,3 asumsinya untuk yang bawah. Ya udah dimasukin aja ke sini 79 untuk yang atas 79,3. Nah, untuk yang bagian bawahnya itu asumsinya kan ini di tengah-tengah kan antara 79 sama 7 sama 80. Nah, itu asumsinya 75 berarti 79,5. Nah, dimasukin aja. Nah, baru selanjutnya kita menghitung kemiringannya. Kemiringannya itu formulanya ini kan ada pakai ABS, baru masukin titik bawah sama titik atasnya dikurangin, baru dibagi sama jarak. Nah, jarak ini kan tadi jarak itu ini tuh dari panjang garis ini tadi kan 25 meter. Nah, itu. Baru selanjutnya dari ini IMAX ini persenannya ya 0,8 sama ini sama aja sih. Baru selanjutnya masuk ke notasi. Notasi ini untuk apa? Untuk
menentukan klasifikasi medan jalan atau kontur dari jalan itu, dari nih, dari ini konturnya apa? Apakah dia masuk ke bukit, datar, atau gunung? Nah, kalau aku tadi kan dapatnya nilainya itu kan 0,8 ya. 0,8 itu kan masih di bawah 10% kan. Berarti dia itu masuknya ke datar. Nah, cara itu kalian lakuin sampai eh, STA kalian itu sampai selesai lah, sampai titik B-nya. Nah, baru selanjutnya menentukan rata-rata. Nah, rata-rata itu ini datanya sih masih data tugas aku tahun lalu. Mungkin nanti kalian dapat data yang berbeda ya. Baru mencari rata-rata. Cari rata-rata itu pakai aja average. Baru eh, medan jalan itu ya yang tadi nih kan nilai ini kalau dari soal aku tahun lalu itu 8,74 kan masih di bawah 10. Nah, berarti itu masih masuk datar gitu. Mungkin untuk tutorial yang pertama itu sampai situ aja di nilai azimut. Ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait pengerjaannya ini? Bisa bertanya, Bang? Ya, silakan. Eh, saya masih bingung yang nilai atas yang bawah itu loh, Bang, yang ada koma-komanya itu. Yang asumsi tadi. Nah, itu mau izin menjawab ya. Itu tuh kan ini kontur ini kan satuannya itu kan per 1 meter ya. Sedangkan eh, di jalan STA kita ini di atasnya itu sama di bawahnya itu nggak pas di konturnya. Jadi kan kita harus tahu itu kira-kira kontur itu di 79, berapa sih sama yang lainnya juga misalnya di sini berarti 80, berapa sih keberadaan ini sama keberadaan ini. Keberadaan ini sama keberadaan ini. Jadi kita itu ya pakai asumsi aja kan kalau setengah itu kan pasti dia di tengah-tengah ini kan. Jarak dari sini berarti di tengah-tengahnya. Nah, ini pasti setengah. Nah, berarti yang ini itu di bawah 79,5. Karena ini kan lebih mengarah lebih dekat ke setengahnya ya. Berarti kan 73 gitu kan. Kalau setengah dari setengahnya itu kan 0,25. Iya kan? Berarti dia di atas 0,25. Asumsi aja 0,3 tambah 79. Jadi 79,3 gitu. Udah ngerti belum? Berarti nggak harus pas banget ya, Bang, kira-kira aja gitu. Iya, yang penting kalian ngerti aja dulu dapat datanya itu dari mana gitu. Nanti misalnya ada wawancara juga ditanya dapat dari mana, dari asumsi ya yang tadi aku jelasin itu gitu. Oke, oke, terima kasih, Bang. Iya. Oh ya untuk ini kalian misalnya pengerjaan bab 3 atau azimut itu udah kelar, kalian jangan tulis dulu di laporan karena apa? Karena nanti pada saat pengerjaan alignment horizontal ya, itu kan ada tikungan. Nah, tikungan itu kan pasti nanti bentuknya melengkung ya, melengkung, nggak sesuai sama yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi nanti batas atas sama batas bawahnya itu bisa berubah. Heeh. Intinya kalian nanti waktu pengerjaan itu jangan tulis di laporan dulu lah, karena kalau perancangan itu memang berubah dia datanya sama ini kan cuma rencana awal doang kan, nanti sama rencana akhirnya beda gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bang. Oke. Bisa, Bang. Mungkin nanti kalian waktu buat tikungan kan bisa aja ada kemungkinan jalan kalian itu ini ya ruang milik jalannya ini ruang milik jalannya ini kan nabrak ke bangunan. Nah kan itu nggak boleh. Mungkin aja nanti kalian ngerubah sudut tikungannya ini kan. Misalnya kalian tarik lagi ke sini. Nah itu fleksibel sih sebenarnya perencanaan ini. Dia nggak
dari awal yang kita lakukan itu bisa aja berubah-berubah di pertengahan karena suatu keadaan gitu. Ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman semua? Oh ya, sama tadi aku lupa ngasih tahu kalau perencanaan trase jalan ini dia nggak boleh nabrak bangunan sama pemukiman. Nah, bangunan itu yang mana? Bangunan itu di legendanya ini yang warna biru kan, sama pemukiman itu yang warna kuning. Nah, itu kalian nggak boleh nabrak itu. Kalau nabrak sawah, ladang sama kebun itu nggak apa-apa. Tuh. Terus nanti waktu udah ngasih ini kan ngasih keterangan titik A, titik tikungan pertama, tikungan kedua sama titik B-nya itu kalian buat ini koordinat keterangan koordinat lah di sini supaya nanti kalian pas penulisan di Excel-nya itu gampang gitu. Kita cek aja di sini kan nah nilainya udah sesuai kan. Nilai X-nya udah sesuai, nilai Y-nya juga udah sesuai gitu. Mungkin kalau dari teman-teman nanti waktu pembagian titik kan waktu dibuat AutoCAD ini panjangnya kurang dari 1 kilometer. Nah itu kalian ubah aja, tapi kalian harus konfirmasi ke asisten kalian masing-masing gitu. Sama ini buat tikungannya itu jangan terlalu tajam ya, karena semakin tajam tikungan itu nanti jari-jarinya itu makin lebar, terus lengkungnya itu juga makin panjang. Bisa aja nanti nabrak pemukiman yang ini kan karena terlalu panjang gitu dia lengkungnya. Tuh. Nah, terus itu konturnya itu jangan terlalu curam karena nanti waktu saat pengerjaan galian timbunan itu ada syarat 50-50% gitu. Untuk galiannya 50%, untuk timbunannya juga 50%. Nah, itu toleransinya eh, jadi 60 per 40. Misalnya galian kalian 40, timbunan kalian 60 gitu juga sebagiannya. Kebalikannya gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Narik terasanya itu ini ya, garis rencananya ini selandai mungkin. Kayak gini kan kayak aku ini nggak pernah sih. Maksudnya dikit motong kontur ya. Maksudnya dari sini kan dia di 79. Nah, naiknya itu cuma 80, baru turun lagi ke 79, baru naik lagi ke 80 gitu. Kalau bisa sih seperti itu. Tapi kalau misalnya curam ya kayak gini dari sini langsung naik ke sini, nah itu kalian nanti bisa mainin angka galian timbulannya gitu. Sama gambar ini apa elemen horizon elemen vertikal kalian nanti kalian atur di situ untuk dapat nilainya. Untuk menentukan titik tikungannya ini juga jangan di tempat curam ya, kayak ini misalnya kalian buat tikungan di sini ya, itu jangan, kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena nanti kan tikungan itu kan dia ini ya tempat yang krusial gitulah, bisa banyak kecelakaan di tempat di tikungan ini. Jadi kalau bisa tikungannya itu jangan di tempat curam gini. Kayak aku ini kan nggak terlalu curam, dia cuman beda 1 kontur atau 2 kontur aja nggak apa-apa. Tuh. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bang. Ya, Bang. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, biar ditutup. Oke, nggak ada ya. Mungkin karena nggak ada tutorial bagian azimut ini, saya akhirin aja ya di sini. Eh, Terima kasih. Ya, Laksamana, ada yang mau ditanyain? Izin Bang, izin masuk Bang. Sebelumnya untuk recordnya ini nanti dikirim di grup ya Bang, apa gimana? Nanti recordnya aku upload antara di Google Drive sih kak ya. Iya, Oke baik Bang. iya. Terima kasih Bang. Ya, ada lagi yang mau ditanyain yang lainnya? Nggak ada ya, karena nggak ada. Ya udah, aku akhiri tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain udah bisa keluar kok.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Selamat ya ngerjainnya. Selamat lagi. Semangat ngerjainnya. Siap, Bang. Iya Bang, makasih Bang. Terima kasih, Bang. Menarik.